Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus ini. Kasus naas yang dialamin seorang wanita yang sebagai janda muda yang berakhir tubuhnya ditemukan di semak-semak pinggir jalan yang ada di wilayah Bekasi. Yang emang temuan ini pun ya sempat menghebohkan seluruh masyarakat di sana karena emang saking seremnya. Dan yang ngebuat semuanya kaget, ternyata pelakunya seorang ibu muda yang udah punya 3 anak yang nekat melakukan ini semua yang cuman sendirian tuh dengan sangat-sangat terencana karena dendamnya karena masalah cinta segitiga. Makanya nih kasus ini harus banget kita bahas di sini dengan harapan ya ada pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini. Karena aku yakin awal mula dari permasalahan di kasus ini nih ya, ini umum terjadi ya terutama di lingkungan kerja. Yang mana bapak-bapak yang udah beristri bahkan udah punya anak gitu ya, cinlok dengan ibu-ibu. Aduh. Nah semoga untuk kalian yang sedang ada di permasalahan kayak gini ya, semoga kalian cepet-cepet tobat dan semoga dari video ini bisa jadi efek jerah untuk siapapun yang mungkin ada di masalah yang kayak beginian. Jangan sampai ya masalah kalian berakhir kayak di kasus ini karena emang serem banget sih. Amit-amit. Oke lah, kayak gimana soal kisah dan kasusnya? Langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Neneng Umayyah yang lahir di tahun 1998 dan tumbuh besar di Kelurahan Lubang Buaya yang ada di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Nah di sana awalnya ya dia tinggal dengan orang tuanya dengan keadaan yang cukup sederhana karena saat itu bapaknya cuman bekerja sebagai ojol. Terus di tahun 2014 saat Neneng yang udah berusia 16 tahun dia pun mulai pacaran dengan laki-laki yang berinisial ID. Nah terus setelah 3 tahun mereka pacaran ya akhirnya mereka pun nikah di tahun 2017. Yang mana mereka ini bisa dibilang nikah muda karena saat mereka nikah ya Neneng ini tuh masih berusia 19 tahun, sedangkan Ide suaminya itu masih berusia 22 tahun. Setelah nikah mereka pun tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana yang masih ada di Kelurahan Lubang Buaya yang ada di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Dan mereka pun mulai membangun ekonomi keluarga kecilnya yang emang banyak ngalamin kesulitan. Karena saat itu Neneng ini cuma bekerja jualan kue di grup Facebook. Bahkan bukan cuma kue tuh yang dia jual, tapi ngejual barang-barang yang ada di rumahnya. Misalnya kayak mesin cuci, sepatu suaminya, bahkan jual jaket ojol milik bapaknya yang saat itu udah nggak ngojek lagi. Bahkan di beberapa grup Facebook ya, Neneng juga sempat ngejual HP-nya yang sedang dia gadai karena nggak bisa nebus dan juga berusaha menggadai laptopnya juga. Sedangkan suaminya si Ide ini ya saat itu bekerja sebagai OB di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta Selatan. Terus beberapa tahun setelah mereka nikah, tepatnya di tahun 2022, setelah mereka ini punya 3 anak yang masih kecil-kecil ya, masalah di rumah tangga mereka pun ini mulai muncul. Karena saat itu Ide suaminya Neneng ini yang saat itu kerja sebagai cleaning service di Gedung Plaza Mandiri itu mulai kenal dan suka dengan teman kerjanya yang sesama cleaning service yang bernama Dini Nurdiani. Nah setelah mereka yang sama-sama suka, akhirnya ya mereka pun cinlok. Yang mana Dini ini tetap mau menjalin hubungan dengan Ide, biarpun saat itu ya dia udah tahu kalau Ide ini udah punya istri bahkan udah punya 3 anak. Dan Dini juga yang saat itu tinggal di sebuah rumah kontrakannya yang ada di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat ya, sebenarnya udah pernah nikah dan saat itu ya udah punya 1 anak yang masih berusia 6 tahun. Tapi karena suatu dan lain hal, Dini pun saat itu udah cerai dengan suaminya dan berstatus sebagai janda dan mulai kerja sebagai cleaning service di Gedung Plaza Mandiri untuk memenuhi kebutuhannya dan juga anaknya, bahkan menafkahin keluarganya juga. Yang mana saat kerja sebagai OB inilah dia kenal dan dekat dengan Ide sejak bulan Desember tahun 2021. Karena mereka yang sama-sama merasa cocok dan nyaman ya, akhirnya sebulan setelah mereka kenal dekat, tepatnya di bulan Januari yang udah masuk di tahun 2022, secara diam-diam mereka pun mulai pacaran. Jadi kayak gitulah bermulanya hubungan gelap mereka berdua ini. Sedangkan di balik itu setelah mereka ini menjalin hubungan gelapnya ya, Ide di rumah itu mulai cuek sampai perubahan sikapnya pun itu dirasain sama Neneng yang sebagai istrinya. Karena semenjak itu Ide ini selalu fokus dengan HP-nya dan selalu ngebawa HP-nya kemanapun yang seolah takut HP-nya dipegang sama istrinya. Awalnya Neneng emang gak langsung curiga yang aneh-aneh, biarpun dia udah ngerasa gak kayak biasanya. Nah tapi setelah 3 bulan ngerasa suaminya yang udah cuek ya, barulah Neneng pun mulai curiga dan secara diam-diam pas suaminya yang sedang tidur nih ya, dia pun meriksa HP suaminya. Yang ternyata benar aja, ternyata suaminya emang sedang menjalin hubungan gelap dengan wanita lain yaitu si Dini tadi. Karena ini Neneng pun langsung nge-save nomor WA Dini di HP-nya. Nah setelah itu ya tanpa sepengetahuan suaminya, Neneng ini langsung nge-WA Dini minta supaya Dini ini menjauhi suaminya. Bahkan dia pun sebut tuh kalau Ide udah punya istri bahkan 3 anak. Setelah itu barulah Neneng pun ngungkapin soal perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Sampai mereka pun ya berakhir bertengkar. Nah tapi buntut dari pertengkaran itu ya akhirnya Neneng pun memaafkan suaminya dan minta untuk suaminya jangan selingkuh lagi karena mereka udah punya 3
3 anak. Sedangkan Ide yang seolah merasa bersalah ya, itu langsung minta maaf dan ngaku gak akan ngulangin ya perselingkuhannya lagi. Karena ini ya Neneng pun yang luluh langsung memaafkan dia. Tapi dibalik itu di tempat kerjanya ya, Ide ini masih tetap menjalin hubungannya dengan Dini. Bahkan yang lebih parahnya lagi nih ya, malah dia berencana dan janji mau menikahi Dini yang sebagai selingkuhannya dan ninggalin Neneng yang sebagai istri sekaligus ibu dari ketiga anak-anaknya. Karena janjinya tadi, Dini pun sampai nagih janjinya melalui chat WA dengan nanya ke Ide kayak gini, kapan mau kau ceraikan istrimu untuk menikahi aku? Sedangkan Ide jawab yang katanya ya, dia janji akan ngurus perceraiannya setelah lebaran Idul Fitri tepatnya di tanggal 3 Mei. Karena itu Dini pun jadi semangat, bahkan sampai minta ikut saat Ide ini ngurus perceraiannya nanti. Dan Ide pun ngizinin tuh untuk Dini ini ikut. Yang mana mereka ngomongin soal perencanaannya ini ya, itu melalui chat WA. Nah tapi yang udah memasuki bulan Ramadan ya, chat mereka tadi ketahuan dan dibaca langsung sama Neneng. Yang mana inilah yang ngebuat Neneng pun bener-bener murka. Yang mana karena murkanya inilah seolah nggak ada kata ampun lagi, terutama ke Dini yang bener-bener udah menghancurkan rumah tangganya. 5 hari setelah Neneng mergokin chat suaminya tadi ya, setelah itu dia dan suaminya pun baikan lagi kayak biasa. Yang mana di situ Neneng cuman seolah pasrah dengan keputusan suaminya yang akan menceraikan dia. Yang padahal tanpa diketahui suaminya ya, kalau Neneng saat itu udah bulat dengan tekad gilanya yang secara diam-diam mulai berencana menghabisi Dini dengan tangannya sendiri. Yang mana semuanya dimulai itu di tanggal 26 April tahun 2022, tepatnya di hari Selasa sekitaran jam 6 pagi yang saat itu Ide masih tidur. Dan Neneng pun ya minjem HP-nya yang katanya mau transaksi COD. Ide pun ngizinin karena Neneng emang sering minjem HP-nya untuk COD dan jual beli barang. Nah di situ ya Neneng pun langsung ngechat Dini pakai HP suaminya dengan pura-pura menjadi Ide untuk ngajak Dini ini bukber keluar. Dini pun langsung bales yang awalnya Dini sempat nolak tuh karena memang udah ada janji bukber dengan yang lain. Nah tapi setelah dirayu ya Dini pun akhirnya setuju bukber berdua dengan Ide. Dan Dini juga minta untuk Ide ini jemput dia nanti sore di jam 4:30 di halte. Karena rencananya ya Dini ini berangkat dari kosannya naik busway. Setelah buat janji dengan Dini ya, setelah itu Neneng pun langsung buru-buru ngapusin bubble chatnya supaya nggak ketahuan sama Ide. Nah setelah itu ya dia pun langsung siapin beberapa alat untuk eksekusinya, itu berupa pisau dapur, gunting rumput, kunci Inggris, dan juga siapin baju cewek 1 set yang dia masukkan ke dalam tasnya. Setelah semuanya siap, di jam 4 sore Neneng pun minjam HP Ide lagi untuk nunggu chat dari Dini. Nah terus setelah nunggu sekitaran setengah jam ya, di jam 4:30 sore Dini pun ngabarin tuh yang katanya kalau dia udah tiba di halte Garuda Taman Mini yang berjarak sekitar 4 km atau 9 menit naik motor dari rumah Ide. Di situ sebelum berangkat jemput Dini ya, Neneng pun bilang yang seolah Ide lagi nggak bisa jemput. Nah jadi yang jemput Dini ke halte itu keponakannya Ide namanya Maya. Nah Dini yang sama sekali nggak curiga ya langsung percaya-percaya aja. Sedangkan Neneng yang udah siap dengan alat-alatnya tadi yang ada di tasnya ya, langsung pergi naik motor jemput Dini di halte. Nah nyampe di sana ya Neneng pun pura-pura sebagai Maya yang sebagai keponakan Ide untuk jemput dia. Nah karena Dini yang emang nggak pernah ngelihat wajah Neneng ya, jadinya dia pun langsung percaya dan langsung naik ke motor dan dibonceng. Dan Neneng pun langsung ngebawa Dini ke jalanan sepi yang ada di sana, tepatnya di Jalan Cibubur CBD yang ada di wilayah Jati Sampurna yang udah masuk di wilayah Bekasi. Nah karena hari yang makin gelap dan jalanan pun mulai sepi ya, di situ Dini yang bingung itu sempat nanya tuh mau dibawa kemana dan nanya di mana ketemu dengan Ide. Sedangkan Neneng ya cuman jawab yang katanya mau nyari takjil dulu karena waktu berbuka puasa itu udah deket. Terus setelah memasuki jalanan yang makin sepi dan hari pun mulai benar-benar gelap ya, barulah Neneng pun berhentiin motornya di pinggir jalan dengan alasan yang katanya kalau dia mau beli minum dulu untuk buka puasa karena emang udah waktunya berbuka. Yang padahal di tempat mereka berhenti itu ya jalanannya sepi, cuman ada pohon dan semak di kanan kirinya. Nah tapi Neneng ini ngiyakinin katanya ada warung di balik semak itu. Dini yang masih percaya-percaya aja ya, cuman nunggu duduk sambil main HP di motor. Sedangkan Neneng ya itu langsung jalan ke balik semak untuk ngeluarin kunci Inggris dari tasnya. Setelah itu dengan mengendap-endap ya, Neneng pun mendekati Dini dari belakang dan menghantam bagian kepalanya menggunakan kunci Inggris. Nah setelah Dini terjatuh ya, Neneng pun nambahin pukulannya sebanyak 5 kali di bagian kepalanya. Setelah Dini yang gak berdaya ya, tubuhnya pun langsung dia tarik ke dalam semak-semak untuk dieksekusi menggunakan gunting rumput dan pisau dapur untuk memuaskan hasrat dendamnya. Setelah memastikan Dini yang udah gak bernafas lagi ya, Neneng pun langsung mengganti baju Dini ini dengan baju yang dia bawa tadi untuk menyamarkan jejaknya. Setelah itu Neneng pun langsung ngambil HP dan semua barang-barang Dini termasuk bajunya tadi yang dia masukkan ke kantong kresek hitam ya, termasuk
gunting rumput, kunci Inggris, dan pisau dapur tadi dia masukkan ke kresek yang udah dia siapkan. Setelah semuanya beres, tubuhnya pun langsung dia seret dan dia buang ke semak pinggir sungai Cikeas yang cuman berjarak beberapa meter dari pinggir jalan. Setelah itu, Neneng pun langsung tancap gas dan di jalan pulang ya dia pun sempat ngebuang plastik kresek tadi ke semak pinggiran sungai Cikeas. Nah setelah itu ya dia pun langsung balik ke rumah. Sampai di rumah secara terburu-buru ya, Neneng pun langsung ngerendam dan nyuci baju yang dia pakai tadi supaya semua jejak yang ada di baju itu langsung bersih dan hilang. Setelah itu Neneng pun berusaha tenang di hadapan suaminya supaya suaminya nggak curiga dan beraktivitas kayak biasa di bulan Ramadan itu yang seolah ya nggak terjadi apapun. 3 hari setelah Dini dieksekusi ya, tepatnya di tanggal 29 April di hari Jumat, yang mana di hari itu di sekitaran jam 2:30 sore, ada seorang warga yang berencana mau memburu biawak di pinggir sungai Cikeas, jalan Cibubur CBD tadi. Tapi pas dia yang sedang jalan menuju ke sungai, dia pun nyium aroma menyengat yang cukup mengganggu. Nah karena penasaran ya, dia pun coba nyari sumber baunya, yang ternyata ya, sumber baunya itu berasal dari tubuh wanita yang udah membengkak. Karena kaget dengan temuan itu ya, dia pun langsung lari ngelapor soal temuan ini ke Satpam Perumahan CBD Jati Sampurna yang berlokasi nggak jauh dari situ. Nah karena ini ya mereka pun rame-rame langsung ngelapor temuan ini ke Polsek Jati Sampurna. Yang mana di situ temuan ini pun benar-benar menghebohkan seluruh warga di sana. Nah sedangkan pihak kepolisian ya itu langsung mengevakuasi tubuh wanita itu yang langsung dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati yang ada di Jakarta Timur untuk diselidiki lebih lanjut, terutama menyelidiki identitasnya. Sedangkan di waktu yang bersamaan pihak keluarga Dini juga itu mulai resah karena Dini saat itu udah nggak pulang sejak 3 hari yang lalu. Nah setelah sebelumnya ya Dini ini emang sempat pamit ke abangnya yang katanya kalau dia mau bukber, yang emang dia nggak sebutin mau bukber dengan siapa. Yang mana itulah kabar terakhirnya. Karena setelah itu ya Dini ini tuh nggak pulang lagi, bahkan nomornya pun udah nggak aktif lagi sejak dia nggak pulang. Karena keluarganya yang udah khawatir ya, apalagi udah 3 hari hilang nggak ada kabar, akhirnya keluarganya pun ngelapor hilangnya Dini ini ke Polres Cengkareng Jakarta Barat. Terus karena Dini yang dianggap hilang setelah pamit bukber ya, jadinya teman-temannya pun sempat ditanya juga tuh. Nah tapi menurut pengakuan teman-temannya ya, kalau mereka udah nggak pernah ketemu dan dengar kabar Dini sejak 3 hari yang lalu. Tapi beberapa temen Dini juga ngakuin kalau saat itu ya Dini emang punya pacar yang juga sesama OB di tempat kerjanya. Nah dari sinilah semuanya mulai berasumsi mungkin Dini bukber dengan pacarnya. Karena ini setelah polisi menelusuri sosok pacarnya dan nemuin informasi alamat tempat tinggalnya, jadinya polisi pun langsung mendatangi kontrakan tempat tinggal Ide dan Neneng. Tapi saat ditemuin di kontrakannya, Ide pun gak tahu apa-apa soal hilangnya Dini dan pastinya kebingungan juga ya karena dia emang gak tahu apapun soal ini. Sedangkan Neneng yang berusaha tenang di hadapan polisi ya, itu sebenarnya udah mulai gelisah. Tapi mau kayak gimana pun menyembunyikan kepanikannya ya, ternyata polisi udah membaca gelagat paniknya yang berusaha dia tutupin. Apalagi ya polisi pun sebenarnya kaget nih, ternyata Ide yang sebagai pacarnya Dini ternyata udah beristri. Yang emang cukup mencurigakan yang ngebuat polisi pun terus menggali informasi mengenai hubungan segitiga mereka. Setelah digali ternyata bener aja, sebelumnya mereka emang sempat ngalamin masalah rumah tangga karena perselingkuhan Ide dengan Dini. Karena ini ya polisi pun ya makin curiga lagi. Sedangkan Neneng di situ ya makin kelihatan panik dan gugup. Karena dirasa makin mencurigakan, Neneng dan suaminya pun akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut di sana. Terus setelah menjalani proses pemeriksaan dan pasca interogasi ya, akhirnya Neneng pun gak punya pilihan lain selain harus mengakui semuanya. Yang mana disitulah dia pun baru menceritakan semuanya soal kemarahannya dengan Dini yang udah ngerebut suaminya. Apalagi ya yang ngebuat dia sakit hati banget itu saat dia yang ngebaca chat suaminya dengan Dini saat Dini ini nyuruh Ide untuk menceraikan dia setelah lebaran. Dan Neneng juga ngakuin kalau tubuhnya itu dia buang di pinggir sungai yang ada di jalanan sepi dekat perumahan CBD yang ada di Jati Sampurna, wilayah Cibubur yang udah masuk di kawasan Bekasi. Sedangkan di waktu yang bersamaan ya, ternyata pihak Polsek Jati Sampurna saat itu emang sedang menyelidiki soal temuan tubuh wanita tanpa identitas tadi, yang mana tubuhnya saat itu udah ada di rumah sakit Polri Kramat Jati. Nah terus setelah dicocokkan melalui DNA ya, ternyata emang bener kalau tubuh wanita itu adalah Dini. Yang mana karena inilah pihak keluarga pun ya bener-bener histeris karena gak nyangka dengan apa yang terjadi dengan Dini. Sedangkan dibalik itu Ide yang sebelumnya juga sempat diperiksa ya akhirnya dibebaskan karena emang gak terbukti terlibat dari perencanaan yang dilakukan istrinya. Karena emang murni ya ini semua dilakukan Neneng ini yang cuman seorang diri. Terus setelah terbukti udah melakukan berencana ya, awalnya Neneng pun sempat terancam hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Nah tapi saat menjalani persidangan, Neneng pun akhirnya dijatuhin hukuman penjara 20 tahun. Setelah itu Neneng pun mengaku menyesal tapi juga ngaku puas udah membalaskan dendamnya ke Dini. Nah tapi apapun itu alasannya ya, menghabisi nyawa orang lain itu nggak bisa dibenarkan. Karena justru inilah pilihan yang ngebuat semuanya justru jadi hancur. Mungkin Neneng secara pribadi oke puas, tapi gimana nasib ketiga anaknya yang masih kecil-kecil, apalagi anak bungsu
bisunya saat itu masih berusia 1 tahun loh, yang harus merasakan imbasnya dari emosi sesaat dari neneng ini. Makanya nih ya, dari kasus ini harus banget dijadikan pembelajaran dan efek jerah untuk kita semua nih. Jangan sampai ambil keputusan di saat marah, karena keputusan terbaik itu selalu berasal dari pikiran jernih, bukan emosi. Dan pembelajaran juga nih, karena semua yang terjadi ya itu pasti ada sebab akibatnya. Jadi jauhin sebab untuk menghindari akibatnya, untuk diri kita sendiri dan juga orang di sekitar kita. Dan harapan aku ya, kasus-kasus kayak gini jangan sampai terulang lagi di kemudian hari, terutama untuk kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran dan renungan kita sama-sama. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya, karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah, aku Rizka Wadiono. Bye bye.